Selamat siang semuanya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain yang akan hadir di sini. Akan seru sekali kita akan ngobrol-ngobrol, ada talk show dengan salah satu alumni kita yang sudah mempunyai reputasi yang luar biasa di dunia perfilman Indonesia, yaitu Mira Lesmana. Nah, nanti kita sambil menunggu, aku masih belum bisa lihat sih beberapa teman-teman. Oh, Karna sudah hadir. Selamat siang, Karna. Ada Eka Minerva. Angkatan berapa ya itu? Karena angkatan aku tuh nama-namanya Bambang, Nizar, ya. Nggak ada tuh yang Minerva, apa gitu-gitu ya. Citka. Halo Ari. Selamat siang semuanya, apa kabar? Masih ingat aku Ari? Siap. Aku belum buka sih, cuma aku sengaja buka dulu di sini supaya teman-teman yang lain masih menunggu bisa langsung masuk ke dalam, karena pasti nunggu-nungguan nih gitu, belum ada ngapa ya, lagi zaman sekolah dulu gitu kan, nggak mau datang paling pagi ya nggak sih. Sudah ada Junita Patmo, halo. Mili Munarjo, halo Mbak. Oh, apa kabar Ari? Suaranya masih belum di ini anak kita. Oke, teman-teman juga, aku bilangnya teman-teman deh ya, kita anggap aja semua teman-teman. Nanti mau nanya-nanya sama Mira juga boleh loh, nanti bisa diketik ya di kolom komentar ya. Terus ada kuis juga, hadiahnya menarik. Hadiahnya apa sih, Kak? Hadiahnya menginap 2 hari 3 malam di Percik. Apa tuh? Ada kaos. Ini ada kaos, guys. Tuh dari Miles. Ih, keren banget. Aku nggak boleh dapet ya. Oh, ada masker juga. Ada masker dari Miles. Kemudian ada CD, Bebas. Ini lagu-lagunya keren banget. Lagu angkatan kita. Ini ada lagu Bebas, ada Aku Tanpamu, lagu baru. Ada Sendirinya Mas Krisya, ada Cinta-Cinta Kahitna, ada Aku Makin Cinta Vina Panduwinata, Cukup Siti Nurbaya, Dewa 19, Kebebasan Singiku. Ini menarik sekali, ini ada lagunya Bebasnya Iwa K. Ya. Ih, seru banget nih. Aku juga nonton kok filmnya nih. Ada maskernya juga nih guys, ada tulisannya. Oke, kita masih menunggu beberapa teman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, juga akan melihat pengalaman-pengalaman apa sih yang menarik dari seorang Mira Lesmana sewaktu masih bersekolah di perguruan Cikini. Terus kira-kira apa ya kesan-kesan yang mendalam sehingga akhirnya dia mungkin bisa memutuskan profesinya sekarang berdasarkan dari ketika dia masa bersekolah di perguruan Cikini. Dan juga kita pengen tahu nih tips-tipsnya Kak Mira tentang mungkin dari kakak-kakak ini yang punya anak-anak yang tiba-tiba menekuni dunia film, terus kita bilang, jangan dunia film deh, kayaknya nggak menjanjikan. Nanti Kak Mira bisa menjanjikan, memberikan satu informasi bahwa di film bisa kok, kayak gitu. Nah, menjanjikan seperti apa, kita akan ngobrol dengan Kak Mira juga. Terus juga nanti teman-teman yang mau nanya-nanya bisa diketik ya di kolom komen ya, kalau nggak salah ya. Kolom chat nanti pertanyaannya bisa disampaikan, nanti kuisnya juga di kolom chat ya. Oke, kita masih menunggu beberapa teman. Ini menarik sekali kalau kita ngomong soal seorang Mira Lesmana. Nih, aku bacain dulu ya. Ini nyontek sebenarnya di Wikipedia. Jadi Mira Lesmanawati atau yang lebih dikenal sebagai Mira Lesmana ini lahir di Jakarta 8 Agustus 1964. Leo kalau udah punya ambisi itu harus bisa dicapai. Dia adalah anak dari tokoh jazz ternama Indonesia, Om Jack Lesmana, dan penyanyi senior tahun 1960-an berdarah Jawa, Tante Lesmana. Mira Lesmana punya seorang adik laki-laki, Indah Lesmana, yang juga seorang musisi jazz terkenal Indonesia. Nah, lahir dari keluarga musikus, suara lo pada bodoh. Minat Mira untuk jejak mereka. Jadi dia udah pernah kursus les private piano, tapi akhirnya nggak menunjukkan perkembangan signifikan, akhirnya dia berhenti. Mungkin dia berbakat di balet, kita. Pak Mira udah hadir. Boleh dimasukin nggak sih Pak Mira ini gimana? Eka kapten ya. Memastikan kamu nggak ngarang Kak Ari. Mbak Mira sudah terdengar suaranya? Tes, sudah kedengaran kah? Udah, ya nanti lihat di sini. Tes 1, 2, 3. Oh, ya ini. Iya, tapi tuh suaranya dia dengar, aku tidak mendengar. Oh, aku harus pakai headset. Oke. Maaf ya, ini kita masih amatir. Nggak apa-apa dong, tapi suaraku aman.
Aman, aman. Aman ya. Ya ampun ada Pinta. Pinta. Kamila kedengeran suaranya cuma di headsetku belum. Mira masih ingat aku nggak Mira? Nah, ini udah Siapa kedengeran. itu? Ini Willy. ini Hai, ketua Willy. alumni. Kita jadi reuni. Oh my Iya, God. emang ini ajang reuni. Pinta. Tuh ada Pinta juga. Ini Ya maaf nih ampun. agak rame di sini ya karena semua berkumpul juga. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Mira Lesmana. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya bisa hari di sini. Kita akan berbagi pengalaman. Kita akan Dengan mendengarkan senang cerita-cerita Kak Mira nih mengenai waktu masa sekolah dulu. Apakah ada cinta monyetnya atau tidak? Aduh. Pokoknya kita akan mengulik banyak sekali tentang Kak Mira. Juga nanti Kak Mira juga berbagi bagaimana menekuni profesi ini yang mungkin nggak semua orang kepikiran pengen terjun di dunia film. Tapi mungkin juga kepengen, cuma kadang-kadang mereka kepikiran, aduh menarik nggak ya? Nah itu nanti kita akan coba tanyain juga. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita mendengarkan kata sambutan dari Kuncen, dari Ketua Alumni Perguruan Cikini. Sudah siap Kakak? Oke, teman-teman kita sambut, kita dengarkan kata sambutan disampaikan oleh Kak Lili Wasitova, Ketua dari Alumni Perguruan Cikini. Silakan. Oh ya, pas banget ya? Sengaja. Enggak, enggak. Dia memang mintanya kalau nggak tanggal 25 nanti. Oke, headset katanya. Oke, sip. Oke, baik. Selamat datang buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bangga Alpercik. Pertama-tama atas nama alumni perguruan Sorry. Oke, ke-mute ya. Diulang dari ulang. Oh, maaf. Baik, saya tadi ke-mute rupanya. Oke, jadi saya welcoming lagi ya dari mengucapkan selamat datang. Saya sebagai Ketua Alumni Perguruan Cikini mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mira Lesmana, Mirles, dan Bapak Ari Tulang, Artul. Keduanya nih angkatan 83 kebetulan, dan juga seluruh jajaran panitia yang memungkinkan talk show ini mempersiapkan talk show ini dikomandoi oleh Ika Sultan Asin angkatan 83. Tapi apresiasi yang besar kami sampaikan kepada angkatan 81 yang sejatinya menawarkan narasumber talk show perdana kita kali ini dan didukung 83. Yang saya hormati para pengurus yayasan beserta jajaran, para guru, para senior, sejawat, dan adik-adik, serta segenap alumni perguruan Cikini dan pemirsa yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul siang ini pada acara talk show kita yang pertama. Dan tanpa satu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Agung kita.
Saya sangat berbahagia untuk bisa langsung bertatap muka via daring dengan Ibu Bapak semua. Talk show ini mengusung tema Mira Lesmana berbagi pengalaman dalam upaya Alpercik menggali potensinya yang terkandung sebagai buah dari upaya para pendiri perguruan dalam mendidik kita bak bunga di Taman Negara. Acara ini diselenggarakan secara berkala dengan para alumni yang berkiprah dari berbagai bidang. Dan dengan harapan acara ini dapat menjadi inspirasi dan menggugah minat anak-anak muda dan tentunya kita semua. Perguruan tinggi ini selama ini menerapkan pola pendidikan yang menyeimbangkan antara olah karsa, olahraga, olah pikir, dan olah hati yang seperti dicanangkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro. Dalam pelaksanaannya, para pendidik kami menanamkan hal-hal yang mendasar yang diperlukan oleh para siswa dalam mengarungi kehidupan nantinya, seperti cinta ilmu pengetahuan, kerja keras, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab. Harapannya tentunya adalah menjadikan alumni-alumni perguruan Cikini yang memiliki keragaman dan kekuatan yang mampu berkiprah dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan berguna bagi Alpercik, masyarakat, nusa, dan bangsa. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang saya hormati, demikian sambutan dan pengantar yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekali lagi saya haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan acara ini terselenggara, dan kita juga memanggil para alumni untuk mengusulkan narasumbernya dari berbagai angkatan untuk mengisi acara talk show kita selanjutnya. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dalam suasana keakraban silaturahmi dan tetap semangat, patuh protokol kesehatan. Dan atas segala kekurangan dan kesalahan, baik tutur kata maupun penyelenggaraan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Iya, terima kasih Kak Lili. Oke, kembali ke Eke. Iya, kita dengerin dulu nih. Ya, sudah hadir lagi aku. Kita akan langsung ngobrol dengan Kak Mira. Kak Mira. Halo, saya siap. Selamat Hari Film Nasional. Terima kasih. Ini momennya pas banget ya. Jadi pas Hari Film Nasional, pas Kak Mira di sini jadi narasumber, bisa bercerita juga banyak. Sebentar nih ya, lagi dipindahin lagi. Nanti ke unmute lagi loh. Oke, Kak Mira, ceritain dong, kita ngobrol soal masa sekolah dulu deh ya. Itu kalau nggak salah dari SD, SMP ya? Dari TK. Dari TK. Berarti ikut yang kincring baris gitu dong sama Bu siapa tuh? Banget, ya kan? Bu Ida Bu ya. Bu Ida sama Bu ya. Ika, ingat nggak Ika? Bu siapa? Ingat nggak Bu Eli? Ibu Rini katanya. Iya Bu Rini. Iya. Oke, ceritain dari pengalaman dari tentang TK apa yang menarik, tentang SD, tentang SMP. Silakan. Aduh banyak sekali, ya ampun banyak sekali. Perguruan Cikini menjadi tempat yang sangat penting dalam perjalanan hidup gue, biar bagaimanapun karena memang dari TK ya, terus nggak cuma dari TK, dari kakak ke kakak, dan 3 kakakku itu semuanya anak ya Percik gitu. Percik. Jadi kakak yang pertama dia sudah meninggal dunia pas sebelum dia lulus ujian di Percik. Krishna Hadi, kemudian kakak saya yang kedua Adi Antariksa, itu juga anak ya Percik, abis itu Leilani, sekarang namanya Leilani Tumbel, yang sekarang tinggal di Australia, itu juga anak ya Percik. Indra Lesmana pun anak ya Percik, jadi okay. Dan kalau bicara inget apa, banyak sekali ya, tapi pasti yang nempel adalah Pak Kumis. Bakso ya, mie Pak Kumis. Tetap Pak Kumis, dan tapi gue punya pengalaman yang banyak sekali yang nggak terlupakan. Gue inget banget pertama kali menangis waktu TK karena diminta nyanyi dengan pasangan
cowok gitu, TK tuh sepasang-sepasang disuruh nyanyi sama-sama, dan gue inget banget waktu itu angkatan gue namanya Tommy, dan gue harus nyanyi sama dia dan kita harus berpegangan tangan. Oke. Dan gue menangis saking ketakutannya harus memegang tangan dia. Kenapa emang Mbak Sus sampai punya kayak ada semacam ketakutan? Malu lah. Oh, malu. Gila ya, umur segitu udah tahu malu gitu. Tapi bisa bedain nggak sih, misalnya kalau yang dipegang cakep kayaknya nggak apa-apa deh, atau misalnya yang dipegang di biasa-biasa aja aku males. Gitu Bisa apa gimana? jadi, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Suruh nyanyi Terus, duet ya di TK. Kalau SD, gue punya sahabat-sahabat dan gue masih sering berkontak. Ada Ima, ada Pinta. Tadi gue juga lihat Pinta ada di Iya, sini. tadi hadir Pinta. Terus ada Ika, ada Karna. Pokoknya gengnya banyak banget. Dan kita kemarin sempat reuni, ketemu nonton film bebas bareng-bareng anak-anak ya Percik. Ada Maya. Terus SD itu gue sering banget ada di 3 ranking utama. Oke. Luar biasa. Dan saingan gue ada 3, Ima, Pinta, sama Vivi. Dokter gigi Vivi. Itu selalu bergantian. Tapi menjelang SMP kacau lah hidup gue kan. Kenapa? SD mungkin masih fokus sama pulang sekolah, belajar gitu Oke, ya. SMP itu beberapa hal. Yang pertama mulai naksir cowok-cowok ya, jadi udah mulai konsentrasi kacau. Kedua gue tergila-gila basket. Ketua ya Percik sekarang Lili adalah teman basket, satu tim basket tentunya di Percik. Terus ya gitulah ya, lagi seneng-senengnya gitu. Cuma memang sangat disayangkan banget, gue udah nunggu banget pakai putih abu-abu. Waktu itu kita masih putih abu-abu ya, zaman gue belum. Zaman gue juga. Kita generasi X ya. Gue udah menanti banget gitu untuk pakai putih abu-abu, sayangnya kemudian satu keluarga memutuskan pindah ke Australia. Australia, karena Kak Indra dapat beasiswa kalau nggak salah waktu itu ya. Betul. Ya semua seneng ya, tapi kan gue punya pacar ya, jadi gimana ya. Inisialnya apa? Aduh, tidak usah dibahas. Ada ikut. Oke, aku mau nanya nih, kalau misalkan dalam film AADC itu ada Cinta, ada Carmen, ya ada Mili. Kamira tuh karakternya apa sih? Karakternya Carmen kah? Karakternya Ayla kah pada saat waktu SMP itu? Definitely Carmen. Oh, Carmen. Pasti Carmen lah. Oke. Ya basket, ya keriting gitu lah. Jadi ada inspirasi dari film itu juga sebenarnya karena menggambar dari karakternya Kamira sendiri ya di film AADC itu ya. Ya, ketika ngobrol mau nggak mau ada lah ya. Iya. Karena pasti akan lebih gampang untuk eksplornya ya. Betul. Oke. Aktif nggak sih di kesenian? Kan aku tadi sempat bacain bahwa Kamira itu sendiri sempat belajar piano private malah, tapi akhirnya merasa nggak nyaman, akhirnya berhenti, malah lebih aktif menulis kalau nggak sadar membaca. Jadi memang gue tuh suka banget musik kan dari dulu ya, namanya juga tinggal di keluarga penuh dengan musik. Betul. 24 jam musik selalu kedengeran. Dan salah satu yang menyenangkan dari memori di Percik itu kan kantornya bokap itu persis di sebelah Irama. Waktu itu ada studio Irama. Ya, sebelah kanan berarti ya. Dan juga ada kantor advertisingnya bokap gitu, namanya Antariksa Advertising Agency. Dan pulang sekolah ya pasti ke situ gitu. Jadi selalu ke sebelah gitu. Jadi itu salah satu yang juga berkesan sekali gitu. Jadi musik itu menjadi bagian penting lah. Walaupun abis itu gue merasa bahwa nih gue sebagai anak Jack Lesmana pasti jago lah main musik gitu kan ya. Harusnya gitu. Dan waktu kecil gue sama Indra diajarin main ukulele. Dengan lagu-lagu anak-anak gitu. Jadi waktu itu Indra masih kecil banget. Bokap merasa oke, gue harus disalurkan. Jadilah gue les elektron ya waktu itu. Elektron ya, lagi hits tuh. Hits banget waktu itu kan. Jadi waktu itu guru privatnya adalah Pak Tamam Hussein. Gitu. Jadilah nih udah berapa tahun ya, tahun kedua atau tahun ketiga gitu udah mulai cukup
rasanya sih kayak udah cukup canggih dan bacanya juga kayaknya udah cukup jago gitu. Dan di saat Indra kakinya masih belum nyampe ke elektron, jadi gue selalu bilang jangan pegang-pegang ya. Organ gue jangan lo pegang-pegang. Jadi dia cuma duduk di sebelah ngedengerin gitu. Terus ada satu piece gitu lagu yang gue selalu punya problem untuk bisa memainkannya dengan lancar. Satu hari gue lagi di kamar, gue denger ada yang mainin gitu. Terus gue pikir, oh Pak, kok ada Pak Tamam ya? Mestinya kan bukan hari les. Terus buka pintu, Indra Lesmana sedang memainkan lagunya kan ya. Dan dia belum pernah belajar sama sekali, cuma hanya memperhatikan gitu. Ya, jadi ya udah, gue bilang sama bokap, oke, gue berhenti. Oh, jadi ternyata yang membuatnya berhenti itu adalah ternyata Indra ada yang lebih Lesmana. bagus. Aku langsung nggak deh, gue minder langsung gitu. Karena nggak fair kan ya, gue belajar 3 tahun, terus dia cuma dengerin doang, kok bisa begitu? Ngapain gue buang-buang waktu kan? Mendingan gue main basket. Jadi sebenarnya di sekolah di Percik itu lebih aktif main basket ya, Kamira ya? Yes. Di kegiatan ekskul, maksudnya selain aku nggak tahu deh SMP itu apakah ada OSIS dong, ada kesenian OSIS atau pasti. ekskul yang lain yang diikuti atau hanya basket aja? Ikut, jadi OSIS ikut. Gue lupa dulu ketua OSIS kita siapa ya. Pokoknya OSIS ikut dan seperti biasa nasib ya karena anak musisi langsung dijadiin ketua bagian kesenian. Gitu kan ya, standar kan. Terus ikut angklung, ya kan. Terus gue juga ikut dulu tuh ada namanya pancalomba ya. Pancalomba atau apa atletik gitulah yang pancalomba itu gue ikutan juga. Itu gue ikutan juga. Jadi gue cukup aktif di olahraga. Nah sebenarnya cita-cita gue waktu SMP itu dulu di angkatan gue tuh ada geng cewek-cewek yang luar biasa keren-keren banget. Ya antara lain Sarita Tait ya kan. Iya. Terus ada Yunita. Terus ada satu lagi yang namanya Yesi. Ya. Ini ya kalau ke sekolah ya bener-bener tuh langsung kita semua tuh menganga gitu, gila keren banget ya mereka gitu. Ya bener tuh, udah pakai sepatu Gucci pada masa itu. Rambutnya juga yang kruel-kruel gitu kan ya. Udah terkenal jadi model di majalah remaja gitu kan. Tapi ya gue gak kesampaian, jadi main angklung aja. Nah, tapi maksudnya zaman SMP itu nggak tahu deh, kalau dari film bebas kan ada yang geng bully, cerita kayak gitu yang sedang terjadi. Pada saat itu udah ada kejadian atau enggak sih? Atau mungkin Kak Mira ini termasuk geng ngegencet atau geng yang istilahnya yang malah terintimidasi atau kita main sama-sama? Karena sebenarnya kan Percik juga kelasnya nggak banyak kalau nggak salah ya. Gue ada di tengah-tengah sih. Maksudnya gue adalah orang yang mendengarkan cerita-cerita, hati-hati lo nanti digencet gitu ya. Terutama juga dari senior-senior gitu yang sudah SMA gitu. Atau bisa disebut itu tukang gencet. Gue sih kayaknya lebih memilih berada di olahraga dan menjauhi mereka yang katanya tukang gencet. Belum terlalu punya suara untuk misalnya mau melakukan sesuatu, walaupun mungkin sumber-sumber untuk atau bibit-bibit untuk bisa galak sebenarnya ada. Ada ya. Tapi kalau misalnya ngelihat adik kelas yang apa nih kayaknya gitu tuh udah ada, cuma memang akhirnya tidak menjadi seperti itu. Enggak ya. Kayaknya baru kuliah lah, baru tiba-tiba ikut ospek, mengospek dan lain sebagainya gitu. Oke, apa ada pengalaman nggak sih yang istilahnya mungkin mengetuk hati atau menginspirasi Kak Mira ketika waktu bersekolah di perguruan Cikini itu sehingga akhirnya terpikirkan one day aku ingin menekuni lebih dalam. Misalnya kayak aku waktu di Percik dulu tuh aku ikut pegelaran 40 tahun Percik ya kalau nggak salah yang Mas Guru bikin, aku jadi figuran, gerakannya cuma kanan 200 kali 8, kiri 200 kali 8, tapi bangga dan akhirnya aku bilang aku harus jadi penari. Itu tuh menginspirasi aku. Nah Kak Mira sendiri ada nggak sih momen di sekolah yang pada akhirnya terketuk gue kepengen gitu? Oh pasti banget. Jadi sekitar kelas 3-4 SD, cuma gue tuh selalu salah ya nama Pak Guru ini. Diingetan gue namanya Pak Karman, tapi mungkin angkatan gue nanti bisa membantu. Yang waktu kelas 4 SD, terutama 3 atau 4 SD, selalu bercerita di ujung sebelum bel berbunyi gitu. Dan kita itu kalau belajar sama dia selalu menantikan ada nggak ya sisa waktu gitu. Karena dia akan berkata,
Oke, semuanya lipat tangan di meja. Itu kalau dia udah ngomong lipat tangan di meja, kita tahu banget dia akan bercerita. Dan Oke. jago banget ceritanya itu. Dan bersambung kayak sinetron, tahu nggak? Jadi kita tuh selalu menantikan pelajaran Pak Karman. Seingat gue sih Pak Karman ya. Dan di ujung itu dia akan apa? Kadang nggak cukup kalau memang padat, nggak cukup dan kita akan sedih banget gitu. Dan gue terpukau sama dunia bercerita gitu. Oke, storytelling Karena, itu ya. betul, karena dia. Jadi buat gue itu sesuatu yang gue inget banget. Terus ada Pak Hamdani yang adalah coach basket kita, Ya. yang juga kayaknya galak, tapi menurut gue belajar banyak banget tentang disiplin gitu dari dia gitu. Terus momen yang mungkin yang sangat menyentuh adalah kebersamaan kita ya, terutama di saat ada tinju Muhammad Ali itu main gitu kan. Betul. Jadi semua membawa TV per kelas diatur sedemikian rupa dan kita menonton bersama. Aduh itu nggak terlupakan gitu. Dan dibolehin kita nggak ngikutin pelajaran hanya untuk nonton itu ya kan? Betul, betapa momen menonton adalah momen kebersamaan, momen untuk di-celebrate, momen untuk di-enjoy. Jadi menurut gue itu juga bagian yang membuat gue sangat mencintai menonton gitu dan kebersamaan itu. Gitu. Menarik sekali nih bahwa storytelling dari guru yang mungkin Pak Karman itu ya kalau nggak salah namanya, dia pada saat itu bercerita memang punya apa istilahnya kesenangan berbagi cerita, punya bakat storytelling, tapi tanpa sadar justru memicu gerbangnya Kak Mira nih untuk melihat imajinasinya dari storytelling itu langsung kepikiran gambarnya begini, adegannya begini, itu langsung imajinasinya langsung bergerak ya. Betul banget. Apalagi nonton tinjunya Muhammad Ali yang waktu itu juga asik banget nih rame-rame nonton terus kayaknya kok bikin satu film yang orang datang duduk nonton karena asik juga. Oke. Tapi pada saat itu belum kepikiran belum. Hanya melekat di hati gitu ya, kemudian terbawa. Jadi suka nonton, jadi menonton menjadi bagian yang adalah sesuatu yang benar-benar nggak cuma kita enjoy, tapi ada kebersamaan dan juga belajar banyak gitu dari apa yang bisa kita lihat gitu. Kak Mira sendiri seneng nggak sih misalnya diajak nonton sama keluarga gitu sama Tante Nin? Oh iya dong, dulu kita Genggalnya Megaria atau New Garden Hall? Megaria dong. Sebagai anak Cikini gitu. Benar. Sebenarnya gue anak Tebet tapi berkeliarannya di Cikini gitu kan. Iya. Megaria matinee show itu adalah menjadi sebuah rutinitas keluarga nonton matinee dan setelah nonton itu otomatis kita akan ke tempat es krim Canyan. Masih ingat nggak? Ingat, iya, Canyan. Kita akan ke Canyan, makan es krim dan kita akan membahas cerita. Gitu. Dan itu juga menjadi sebuah bagian yang selalu melekat gitu karena menonton, membahas apa yang habis kita tonton. Kadang dibawa juga sama bokap nyokap nonton 17 tahun ke atas, cuma biasanya kalau ada adegan itu mata ditutup gitu. Tutup. Jadi ya terpicu di situ juga ya bahwa ketika nonton ada gambaran ini yang sesuatu yang pada saat itu mungkin masih belum tahu seperti apa gitu, tapi paling nggak sudah menggelitik ya. Yes. Tapi terus kayak misalnya nih papa atau mama istilahnya mengarahkan Kak Mira nggak sih untuk pendidikan nih, kamu nanti habis dari ini harus ini, aku nggak tahu. Tapi kalau melihat dari misalnya Kak Indra sendiri bahwa waktu itu bikin lagu ya sama Kak Mira bikin lirik lagu ya, kemudian diajukan sampai akhirnya lagu itu diterima, akhirnya membuat Kak Indra ditempatkan beasiswa kalau nggak salah di Australia gitu ya. Jadi itu sebenarnya Indra memang sangat berbakat dan banyak mencipta lagu. Gue nggak tahu apa karena Indra tahu gue suka menulis gitu kan, gue punya diary, gue senang menulis puisi. Tapi ya kebanyakan tidak untuk dipublish buat diri gue sendiri. Gue nggak tahu apakah dia menganggap gue memang punya ability yang bagus untuk menulis atau dia kasihan sama gue karena nggak bisa jadi bagian dari musik gitu. Lo bikinin deh lagunya, nggak tahu yang mana. Tapi yang pasti akhirnya dia mulai minta dibikinkan lagu gitu. Gue nggak tahu ya apa itu yang kemudian dia kirim untuk dia apply, gue lupa gitu. Tapi ya kemudian kita menjadi partner ya dalam menulis sebuah lagu. Dia akan menulis, gue akan nulis liriknya, dia akan menulis melodinya, atau sebaliknya gue duluan ada liriknya.
dia melodi. Abis itu gue diperkenalkan ke teman-teman dia musisi yang lain kayak Chandra Darusman, kemudian termasuk Mas Krisya almarhum, Elva Sesioria yang akhirnya gue bikin semua lirik-lirik lagu buat petualangan Sherina gitu. Oke, ya. Jadi sebenarnya networking pada saat itu sudah membawa ke kamera kemudahan ketika berekspresi menjadi ketika membuat film-filmnya itu juga ya. Iya, banget. Menarik. Nah ini juga kalau ngomong soal film ya, banyak film yang sebenarnya terinspirasi dari musik kalau aku lihat. Selain petualangan Sherina, ada grup band juga tuh, Float. Jadi 3 hari untuk selamanya, ada Garasi. Garasi, ada ya. Nah itu emang sebenarnya pelampiasan kamera sendiri dalam arti kata tidak bisa tekun di musik, atau justru malah ada satu hal yang gue kuasai dari musik walaupun tidak terjun langsung, tapi menjadi inspirasi di film-film aku gitu. Iya. Mungkin otomatis karena hidup dalam dunia musik, jadi bokap tuh dulu pernah bilang gitu bahwa untuk bisa menjadi bagian dari musik, kamu itu tidak perlu menjadi musisi. You can be many things gitu. Dan kalau kamu mencintai musik ya menjadi pendengar, pengamat, dan selalu mendukung musik ya itu bisa menjadi bagian dari itu semua gitu. Jadi mau tidak mau ketika mulai masuk ke dunia audiovisual, musik menjadi sesuatu yang paling penting. Belum lagi waktu masuk di tahun 90-an itu kan lagi hits-hitsnya music video kan. Betul. Jadi banyak bikin music video buat teman-teman musisi gitu. Dan kadang sering banget mencari inspirasi itu dengan juga mendengarkan musik gitu. Jadi makanya akhirnya itu menjadi bagian yang nggak bisa kita lepaskan. Dan kebetulan partner gue Riri Riza itu sebenarnya cita-citanya juga jadi drummer. Dia nyasar juga. Iya, dia ada di band gitu, di band musik metal apalah gitu. Dan juga tidak kesampaian dan akhirnya pindahnya malah ke film gitu. Jadi kita adalah dua manusia yang gagal menjadi musisi. Awal-awalnya kenal sama Riri Riza gimana sih? Maksudnya sampai akhirnya merasa ini soulmate gue nih di film. Ya. Kan itu kan perlu proses. Aku juga lihat kamera bukan termasuk orang yang bukan gak gampang percaya, tapi sangat picky untuk satu hal. Dalam arti kata untuk hasil yang baik, aku harus mendapatkan orang yang benar-benar bisa, pertama profesionalisme kerja, kedua juga memahami ritme kerja, gitu kan ya karakternya kamera. Betul banget. Jadi maksudnya ada orang bagus, tapi kalau ritmenya beda ya aku mendingan nggak usah kayak gitu. Ya. Nah, sama Riri sendiri tuh bisa gabung akhirnya udah deh gue harus bareng dia terus gitu, atau gimana pada saat menentukan itu? Iya, jadi awalnya sebenarnya sebelum gue buka Miles Films, perusahaan itu kan baru bikin tahun 95. Ya. Sekitar sebelumnya gue sebenarnya kerja di sebuah perusahaan PH production house untuk bikin iklan. Sebelumnya lagi sebenarnya di advertising agency gitu. Ya. Nah, akhirnya gue sering bikin iklan gitu, dan biasanya iklan yang gue bikin cukup gede-gede. Ada satu waktu gue harus bikin iklan yang cukup besar, sutradaranya dari Amerika. Gue harus mencari dukungan. Waktu itu gue udah jadi produser untuk iklan gitu, dan gue harus mencari bantuan orang yang bisa bilingual dan bisa menjadi asisten sutradara. Dan gue dapat nama Riri nih, anak IKJ gitu, bagus katanya. Oke deh, gue ketemu deh gitu, itu dia bisa bantuin. Dan gue waktu itu gue pikir perempuan, nggak taunya Riri Riza ini adalah cowok, namanya ternyata Muhammad Rifai Riza. Iya. Dan dari situ kita berkenalan tahun 94, dan gue mulai lihat film ujian dia, terus kita sering ngobrol soal film dan kayaknya sama gitu. Jadi ketika gue buka Miles Films, dan proyek-proyeknya itu diawali dengan bekerja sama Riri gitu, yang akhirnya ternyata ada kecocokan. Nggak pernah kebayang tadinya akan bekerja panjang, tapi ada kecocokan. Terus akhirnya bikin besar petualangan Sherina sama dia, sampai akhirnya dia pergi dulu ke Inggris. Gue bikin Ada Apa Dengan Cinta sama Rudi Sudjarwo. Pas balik dia gue jadikan partner di Miles Films gitu. Jadi ada satu orang lagi sebenarnya namanya Toto. Jadi kami bertiga sekarang partner dan running our company together.
Dari orang tua ada ini nggak sih, misalnya bukan apa ya, maksudnya ketika memilih menjadi seorang produser atau ya apapun yang kan banyak nih ada orang tua yang kadang-kadang gue kepengen anaknya jadi title-nya akademis atau apa gitu, tapi ketika kayak memang nih mama papa kan memang sebenarnya berkecimpung di dunia seni, nah tapi kayak pada saat memutuskan untuk sekolah di IKJ ambil apa ya waktu itu film itu mereka langsung oke, nggak apa-apa, do your best atau gue tuh nggak inget sama sekali bokap atau nyokap pernah bilang lo harus jadi ini gitu, jadi A. Bahkan tidak juga jadi musisi atau apapun, nggak pernah gitu. Pokoknya dibiarin aja. Gue pengen olahraga, ayo dicoba gitu. Gue pengen les tari Bali, ayo. Gue pernah balet di Namarina, silahkan. Oh benar, pernah balet. Jangan salah. Tari Bali, balet, yes, piano. tari Jawa juga. Oke. Jadi ya kita di masa itu kan banyak ya les-les gitu kan. Jadi sanggar-sanggar. Betul. Cuma dulu gue lihat nyokap sama bokap selalu bingung gitu karena gue dianggap agak tomboy, senengnya main layangan gitu atau banyak sekali di olahraga gitu. Tapi di mereka sih selalu mendorong gitu. Sampai di titik mungkin itu jatuh cinta dengan menonton, gue jadi banyak sekali menonton. Dan waktu di Australia ada sedikit kekagetan gitu karena kan habis percik ke Australia. Di masa itu bioskop tuh di Indonesia cuma satu bioskop berdiri satu-satu kan. Begitu sampai di Australia ternyata multiplex gitu. Dan hilanglah gue di dunia nonton itu gitu. Jadi Australia itu yang semakin membuat. Dan beragam filmnya dan itu membuat gue kayak oh my god, ini kok orang cerita bisa kayak begini ya, bisa mengingat Pak Karman itu. Terus tiba-tiba kok wah ternyata ada banyak angle. Dan di umur 17 masih high school waktu itu di sana, gue udah bilang ke bokap, gue kayak pengen masuk ke dunia film gitu. Terus dan dia nggak kaget, tidak apapun, dia cuma bilang oke, harus sekolah tapi ya gitu. Terus, oh gitu ya, ada sekolahannya ya. Jadi waktu itu mencoba untuk masuk di Australia, tetapi ternyata masuk untuk sekolah film di Sydney waktu itu ada cuma satu sekolah yang bagus banget di masa itu, dan waktu itu dia nanya gitu, sudah bikin film apa? Loh baru mau masuk gitu kan. Baru mau belajar. Oh nggak bisa, kalau di sini sudah harus punya karya, mampus gitu. Terus mereka yang menyarankan di Indonesia, di Jakarta ada yang namanya LPKJ gitu. Iya, zaman dulu LPKJ ya. Waktu itu pas mau berubah namanya menjadi IKJ. Kenapa nggak sekolah di situ dulu 1 tahun? Kalau kamu memang pernah menjadi mahasiswa film, di tahun kedua bisa transfer pindah ke sini gitu. Jadi ya udah, gue akhirnya memutuskan untuk ke IKJ, diterima. Dan tapi ya akhirnya nggak jadi 1 tahun sampai selesai karena 2 hal. Gue sangat enjoy menjadi anak Cikini lagi ya kan. Sekolahnya di Cikini lagi. Plus dapat pacar yang kemudian menjadi suami. Jadi ya sudahlah. Itu memang idola loh. Aku dulu suka main ke IKJ, ngeliat cowok rambut gondrong, terus kayak nggak banyak ngomong, jalan gitu ya. Ini siapa? Waktu masih belum main Losmen kalau nggak salah, Mas Batias Mucus itu jalan gitu ngeliat ini siapa. Tapi waktu itu kita nggak tahu gitu kan. Suka main ke situ juga, suka nonton acara banyak sekali di situ. Sampai ternyata pas main Losmen, oh ini. Iya orangnya. Ternyata udah oleh dirinya. Cukup cool lah ya, di masa itu cukup cool lah ya. Cukup cool. Betul. Nah, Kak Mira, ini tunggu, teman-teman yang di sini mau nanya-nanya, mungkin sudah ada yang sudah mengetik. Ada nih. Oke. Coba, aku boleh minta pertanyaan nih. Mira, ada ini dari Mili Monarjo. Mira, film-film kamu itu agak beda pada masanya. Apa yang membuat Dikau berani tampil beda dan memang sangat booming? Bagaimana tanggapan Mira mengenai film-film untuk anak-anak yang saat ini sangat kurang sekali, padahal menurut saya itu sangat penting untuk perkembangan anak-anak sesuai dengan usianya. Dan apakah kepikiran untuk suatu saat memikirkan film buat anak-anak Indonesia? Kepikiran banget itu. Silakan Kak Mira. Banget, ya. Jadi memang waktu pertama kali bikin film untuk layar lebar, perfilman Indonesia itu lagi yang namanya mati suri. Jadi nggak ada film di tahun 90-an. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kenapa kok berani tampil beda,
tidak ada juga pembandingnya sebenarnya. Yang lebih mungkin bukan berani tampil beda, tapi kok berani sih bikin film, mungkin lebih itu gitu. Itu sebenarnya karena ada semacam ya the luxury of being young, pada waktu itu masih muda, masih punya banyak idealisme dan keinginan-keinginan. Gue sekolah film cukup lama, tapi tidak bisa bikin film gitu. Dan itu membuat gue cukup merasa bahwa ini nggak bisa gini gitu. Dan itu sebenarnya diawali dengan film Kuldesak di tahun 96. Kita mulai 95-96. Filmnya bisa selesai di tahun 98, dan itu untuk pertama kalinya ada film Indonesia kembali muncul gitu. Dengan keberanian yang ceritanya panjang lah pokoknya ya, itu nggak ada modal, nggak ada apa. Dan waktu itu tapi langsung masuk ke krisis. Kita kan reformasi, tapi kemudian ada krisis ekonomi gitu. Dari situlah muncul ide sebenarnya untuk bagaimana ya caranya supaya kita bisa menghasilkan film yang baik, film yang bisa dicintai oleh penontonnya, karena ada stigma bahwa film Indonesia itu tidak bagus, tidak berbobot gitu di saat itu. Dan ada semacam histori lah gitu, dan gue akhirnya berpikir bahwa ini kalau gue bikin film anak-anak, this is the best, karena anak-anak itu tidak akan bohong. Kalau kita menciptakan sesuatu, kalau dia bilang bagus, dia akan bilang bagus. Kalau dia tidak suka, dia akan bilang tidak suka. Yang kedua, kalau dia suka, kita akan menciptakan generasi baru penonton film Indonesia, tidak cuma pembuat film Indonesia gitu. Dan akhirnya lahirlah Petualangan Sherina gitu, dan alhamdulillah itu sukses sehingga benar-benar lahir generasi penonton film Indonesia. Sampai sekarang gue sering banget ketemu yang bilang bahwa itu adalah film Indonesia pertama gue yang gue tonton. Terutama untuk milenial ya, para milenial. Thank you Mira. Dan jadinya begitu. Nah kalau ngomong dari film Indonesia atau film-film yang Kak Mira buat nih, aku tuh benar-benar melihat selalu ada sesuatu di setiap filmnya. Kayak Petualangan Sherina juga kan, itu sebenarnya Kak Mira tuh mengangkat Teropong Bosca di Lembang, yang sehingga akhirnya abis itu juga banyak anak-anak juga penasaran pengen ke situ, akhirnya mereka datang. Terus juga kayak Laskar Pelangi Belitung itu juga akhirnya menjadi tempat objek wisata yang juga banyak orang kunjungi, malah ada tulisannya Laskar Pelangi di situ. Kemudian AADC juga tuh menyinggung Chairil Anwar, yang pada akhirnya orang cari bukunya. Di AADC 2 malah dibikin ada semacam tur Jogja, lokasi-lokasi film AADC 2. Kemudian Pendekar Tongkat Emas mengambil Sumba, yang pada akhirnya orang juga sekarang banyak sekali ke sana. Ini sih luar biasa ya, bahwa Kak Mira itu memberikan satu isian, nilai dari film yang bukan cuma sekedar sebagai istilahnya tontonan, tapi juga melebar, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari sebuah film. Nah ini nih konsepnya gimana sih sampai akhirnya berpikir sejauh itu? Sebenarnya ini nggak dari awal ya, ini tidak dari awal. Kalau nonton Kuldesak itu feel-nya memang sangat, bahkan sangat ke barat-baratan gitu. Kita it's got this American MTV generation type of itu film gitu. Tetapi Kuldesak membawa gue traveling ke berbagai tempat untuk berdiskusi di Bandung, untuk berdiskusi di Pontianak, untuk berdiskusi di Semarang dengan mahasiswa-mahasiswa pencinta film. Terus ketika mulai masuk ke Petualangan Sherina, yang kebetulan memang awalnya gue suka traveling, kita cari lokasi-lokasi yang asik yuk gitu, dan akhirnya kita bawa ke Boscha gitu. Dan Petualangan Sherina kemudian membawa gue travel lebih banyak lagi ke sekeliling Indonesia. Apalagi ada Pedengan Cinta di tahun berikutnya. Nah, yang menarik adalah setiap kali gue travel, ada sesuatu yang membuat gue ngerasa kayak, aduh Indonesia itu luar biasa kaya, luar biasa cantik, luar biasa indah, kita harusnya sangat bangga. Tapi waktu gue berpromosi dan harus masuk ke radio-radio, biasanya kan kita ke radio tuh, tour gitu, masuk ke radio. Misalnya gue baru sampai, gue akan nyobain, gue akan ketemu masyarakat setempat dengan dialek mereka yang keren, dengan makanan mereka yang asik, ngelihat tempat-tempat yang bagus banget. Begitu gue masuk ke stasiun radio, semuanya ngomongnya kayak orang Jakarta. Dan itu buat gue, kok jadi gini ya? Kenapa ya gitu? I think it's the world of television maybe, yang keren, yang gaya itu ya lo ngomong kayak orang Jakarta gitu.
Jadi gue tiba-tiba kayak merasa ini lokasi gue di mana ya gitu. Kenapa kok orang-orang ini tidak bangga dengan bahasanya gitu. Identitasnya. Dan akhirnya gue mutusin bahwa kita harus selalu memperkenalkan Indonesia kita ini dari ujung ke ujung, and that you have to be proud of where you come from, dan bahwa sinema kita harus direpresentasikan dengan baik dari berbagai penjuru, bahwa kita bukan cuma orang Jakarta, kita bukan cuma orang Jawa. Unfortunately Kak Ari sampai sekarang kebanyakan film ya film kota kan. Iya. Jadi gue cuma merasa bahwa nggak bisa sih, harus ada yang terus membuat film-film merepresentasikan berbagai tempat di Indonesia. Film itu kadang jadi tidak laku ya karena mungkin niche banget marketnya gitu. Tapi gue merasa bahwa ya kalau gue habis bikin film yang mass audience yang mungkin disukai oleh orang-orang urban, I should really try and make all these films yang memperkenalkan. Terutama akhir-akhir ini mungkin bisa dibilang the last 9 years gue sangat fokus dengan NTT. Nusa Tenggara Timur, artinya Timur Indonesia. Karena dengan belajar keliling terus Indonesia, gue merasa bahwa Timur Indonesia itu sangat tertinggal gitu. Dan suara mereka harus didengar. And it's the most beautiful place in the world. Oh my God. Cantik banget gitu. Jadilah gue mulai membuat cerita tentang Flores, tentang Timor, Sumba, dan lain sebagainya gitu. Jadi ya istilahnya sebenarnya kalau aku lihat bahwa kita siapapun ya, kita dalam arti kata profesinya apapun, kita sebenarnya bisa loh menyelipkan atau kita untuk mencintai, menjadikan Indonesia lebih baik, membuat Indonesia menjadi lebih terlihat, lebih kuat karakternya, identitinya itu juga dengan profesi yang kita tekuni. Contohnya kayak mungkin film, Kak Mira sudah memberikan inspirasi yang luar biasa dengan berbagai filmnya. Kayak Pendekar Tongkat Emas tiba-tiba langsung ke Sumba, itu kan orang langsung berpikir ini kan ceritanya tentang silat, kenapa di Sumba nggak ada silat, tapi kenapa ambil di situ? Tapi kan sebenarnya ya kayak AADC deh, itu kan film yang banyak yang ditonton, tapi Kamira juga mengambil Jogja dengan segala objek wisatanya, itu berhasil sekali menurut aku, sehingga sampai akhirnya ada demand orang ke gereja burung, kayak gitu-gitu, itu yang buat mereka yang aku dulu ke sana masih sepi, sekarang udah rame gara-gara orang nonton AADC 2. Yes. Karena kayak sebenarnya ya gitu, kayak melihat Jogja, masih banyak yang melihat Jogja tuh ya as the traditional Jogja. Banyak yang tidak tahu how contemporary it is gitu ya. Bahwa seniman-seniman Jogja itu udah mendunia, kemudian yang sangat mencintai kopi banyak, kemudian juga lokasi-lokasi atau kayak seniman puppeteer. Itu juga dimasukin di situ. Sama siapa Mas teater. Eko ya, yang pameran. Ada Eko Nugroho, dan itu mereka udah mendunia gitu dan tidak banyak yang tahu gitu. Atau kayak Marzuki Muhammad atau Kill the DJ yang membuat lagu-lagu dalam bahasa Jawa gitu, keren banget. Iya. Itu tuh idenya luar biasa. Dan aku pikir semua orang juga bisa melakukan banyak hal, mengangkat Indonesia tapi dalam bentuk yang mereka kuasai gitu ya. Banget ya, betul. Ya, ini inspirasinya luar biasa. Tapi kayak film tadi ditanya, film anak lagi akan dibuat selanjutnya, apakah ada proyeknya? Yes, of course. Itu udah menjadi komitmen kita sih di Miles bahwa kita harus terus membuat film anak-anak. Terakhir kemarin kita buat film judulnya Kulari ke Pantai. Cuma memang dia film anak-anak ini memang sangat spesifik ya. Perlu betul-betul dukungan karena memang kebanyakan orang tua masih cenderung terbiasa menonton film-film Disney gitu. Benar. Karena lebih banyak dan lebih rutin kan. And of course they're very good gitu. Ini nggak bilang mereka tidak bagus, bagus sekali justru. Jadi kadang untuk membawa anak-anaknya menonton film Indonesia itu tidak semudah film-film lainnya lah gitu. Tapi ya harus terus dibuat karena banyak juga yang punya concern, mungkin kayak tadi Mili juga gitu ya bilang gitu. Jadi kita harus terus konsisten. Dan yang berikutnya gue akan bikin lagi dalam proses membuat animasi Petualangan Sherina. Dengan harapan mudah-mudahan dengan IP yang memang sudah dikenal oleh orang tuanya, mereka bisa semangat membawa anak-anaknya menonton kembali dan akhirnya menjadi familiar kembali dengan film anak-anak di Indonesia atau buatan Indonesia. Ya, itu sebenarnya kayak film animasi juga
kita ngikutin kekinian kan, banyak orang yang akhirnya menggunakan ya internet, menggunakan yang pada akhirnya mereka juga ini akan tayangan di bioskop atau Bioskop. justru di bioskop juga. Bioskop Oke, dulu. oke. Itu nanti proyeknya berarti animasi dulu baru Petualangan Sherina yang selanjutnya. Kayaknya Ya? terbalik Kak. Jadi Petualangan Oke. Sherina 2 dulu. Hmm. Kalau kekejar mungkin kita pengennya nggak terlalu jauh, jadi si milenial bisa bernostalgia dengan film Petualangan Sherina, anak-anaknya bisa menonton animasi Petualangan Sherina, karena mungkin Sherina kedua ini tetap bisa di-enjoy oleh anak-anak, ini akan tetap jadi film untuk anak-anak, cuma mungkin akan lebih banyak unsur nostalgia juga buat ibu-ibunya gitu, mengenang masa kecil. Keren. Oke teman-teman, nih kita juga ada pertanyaan lagi atau nggak ada ya? Kita nanti akan ada kuis. Pertanyaan kuisnya sudah ada kakak-kakak. Kita akan mau lihat dulu nih Kak Mira, kita akan mengunjungi beberapa foto-foto yang sudah disiapkan oleh teman-teman di sini untuk nanti kita lihat ya. Oke, siap? Bapak DJ, Ibu DJ. Silakan. Nah, zaman Doeloe. Kamera kelihatan? Ya Allah, ini Ika yang ngumpulin apa siapa sih? Oh my God. Astaga, luar biasa. Coba, deh. masih inget nggak momen-momen di foto ini? Oke. Itu kayaknya ulang tahun ini yang paling kiri atas. Oke. Yang pakai baju merah. Baju merah. Ini ulang tahun di rumah kayaknya. Atau ulang tahun siapa ya? Pokoknya I think it's a birthday party. Iya. Ya ampun, kok nggak ingat? Ini yang lainnya, ya ampun. Itu yang baju merah ulang tahun. Umur berapa nggak tahu ya itu? Kayaknya SD sih, udah SD pasti. ya? Okay. Udah pasti SD sih. Tapi ini ada geng gue, ya Allah, ada Lili, ada Ima. Geng ini yang mana yang paling bawah? Bawah kanan. Oh, bawah kanan. Aduh, ini momennya apa ya? Apa di bandara mau pergi ya? Iya, kayaknya mau ke Australia. Ya? Mau pergi, kayaknya. Jadi pada nganter. Terus ya, itu kayaknya, iya ya. Oh my God. Terus yang kanan atas nih kayaknya, astaga, itu Pak Arif ya sebelah gue ya? Pak Arif, oh my God. Gantengnya, oh my God. So cool. Ini kayaknya lagi di Cibodas apa di mana ya? Lagi piknik ya? Iya, Cibodas. Oh, Cibodas. Kayaknya di Cibodas. Iya tuh keren. Pak udah pakai bretel, gaya banget. Aku mau foto ini. Lo mau nanti disiapin ya, Maka Ika nanti. Kalau yang di tengah, yang di tengah ini nih lagi SD juga nih kayaknya. Ini SD juga. Ih, gila tomboy banget kan? Ya kan? Ya. Gimana mau jadi bagian dari gengnya Sarita sama Yunita? Nggak mungkin banget. Tapi Sarita itu juga termasuk tomboy loh kalau menurut aku. Tapi dia rambutnya gila, keren banget, stamina banget. Stamina banget. Benar itu. Ada Rosita juga model yang. Tapi ini Lili Pancalomba. Oh, Pancalomba kan? Pancalomba itu di Cisadane kita. Oh my God. Tapi Lili nggak berubah, lo lihat deh tuh. Lili tuh nggak berubah sampai sekarang. Maksudnya. Ya Allah. Masih, aduh senangnya gue masih SMP, Mir. Ya Allah. Lili nggak berubah, Lili, ya ampun. Nah, selain dari foto zaman dulu ini, kita juga punya foto kenangan ketemu teman-teman waktu lagi nonton itu ya, film. Coba. Nah kan, berkerut-kerut semua sudah. Enggak nih, awet muda semua kan. Awet muda. Yang luar biasa adalah kamera itu masih bisa tetap silaturahmi, menjalin komunikasi dengan teman-teman. Ini setelah lama banget loh Kak Ari. Ini lama banget. Gue itu sampai merasa ini banget malu. Kayaknya seumur-umur ada acara alumni Percik berkumpul. Kayaknya seumur-umur dari gue lepas SMP kayaknya baru 3 kali gue menghadiri gitu. Karena selalu aja tabrakan waktunya. Pernah waktu itu di Mercantile Club, itu tahun berapa, oh my God. Terus ada satu lagi waktu acara apa gitu di 2000-an somewhere in the middle. Terus akhirnya ini, karena gila aja masa gue bikin film yang reuni gitu, masa nggak kumpul sama teman-teman Percik tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi dan akhirnya, heboh ternyata ya semua. Yes. Oke, kuisnya udah ada pertanyaannya kakak?
Oke, di-share. Kak Mira bisa dong sharing tipsnya nih buat mungkin yang lagi berpikir anaknya nih mau bekerja di dunia film, atau mungkin teman-teman yang lihat di YouTube juga pengen tahu nih gimana sih tips suksesnya untuk bekerja. Selain tadi yang tadi Kak Mira bilang dapat dari sekolah adalah imajinasinya itu yang langsung tumbuh, juga disiplin dari guru olahraga ya, bahwa kita harus punya komitmen, kita harus benar-benar tekun dan disiplin berdasarkan dari kegiatan waktu basket di sekolah. Nah, Kak Mira bisa share nggak sih tipsnya buat teman-teman? Jadi dulu itu ayah bokap itu waktu gue bilang mau masuk ke dunia film, dia langsung bilang silahkan. Asal kamu berjanji akan benar-benar bahwa kamu serius, kamu benar-benar mencintai dunia film. Pilihannya. Gitu. Jadi dia bilang ada 3 hal yang harus diingat, 3 ya kalau nggak salah. Dia bilang, oke, yang pertama cintai apa yang kamu kerjakan. Gitu. Oke. Kedua, siap-siap untuk miskin. Oh. Karena tidak mudah untuk hidup di dunia kesenian. Gitu. Yeah. Ketiga, dia bilang, kalau kamu mencintai apa yang kamu kerjakan, gak masalah kamu miskin. Karena kamu akan happy, karena kamu akan menemui banyak teman, and you will be rich. Gitu. Okay. Dan itu aku pegang gitu. Gue pegang banget sepanjang sekolah, tapi justru dengan rasa bahwa karena cinta gitu ya, jadinya I would do anything for film gitu. Dan ternyata bisa betul-betul menjadi karir, bisa menjadi pemasukan utama di dalam hidup gitu. And I love it. So bayangin gitu. Nggak kebayang kalau tadinya misalnya bokap bilang jangan, kamu harus jadi ini, kamu harus sekolah ini. Kerja di kantoran. I cannot imagine. Walaupun sekarang juga kantor ya, tapi maksudnya. Iya sih, tapi beda lah. Iya. Tapi saya gue kebayang gue akan miserable banget gitu. Dan itu si tipsnya, bahwa I think sebagai orang tua, apa yang dikerjain bokap gue itu menurut gue is so good, is so right, dan dia kemudian menopangnya dengan sekolah, mengingatkan untuk disiplin, mengingatkan untuk mencintai, mengingatkan untuk belajar, and you will become someone gitu. Apalagi kalau kita berbakat gitu kan. Sangat kasihan kalau anak-anak itu, kalau menurut gue kalau harus terpaksa gitu, karena gue banyak banget ketemu anak-anak muda yang mungkin kalau generasi Z sekarang banyak banget yang justru bergerak di bidang ini gitu ya. Mereka sangat tanggap, sangat cepat gitu. Tapi di generasi milenial tuh banyak banget yang menyesali karena dia bilang, aduh gila Mbak, ini susah banget loh saya berpindah ke dunia film karena orang tua tidak mengizinkan. Gitu. But there's so many talented people, dan film itu sangat penting. Gitu. Menurut gue banyak yang mungkin orang tua merasa bahwa aduh film dunia hiburan gitu. But it's not, it's really important karena film Indonesia adalah wajah kita semua gitu. Film itu adalah bagian dari identitas. Bayangkan kalau tidak ada film Indonesia dan kita hanya nonton film Hollywood. Kita semua akan ingin menjadi orang Amerika gitu. Iya, benar. Iya kan? Kemudian yang kedua, tidak akan ada rekaman tentang kehidupan manusia Indonesia kalau nggak ada film. Betul. Sekarang kita bisa bilang, oke, gue mau lihat tahun 60-an dulu kayak apa ya orang Indonesia. Lo akan ke film. Lo akan melihat footage of how they dress, on how they look. So it's part of history. So I think it's very, very important kalau ada anak-anak yang pengen masuk ke dunia film, please dibantu, didorong dan diberikan pendidikan dan disiplin yang cukup untuk bisa menjadi bagian dari perfilman Indonesia. Luar biasa. Ini masukan yang luar biasa banget. Thank you banget Kak Mira. Bahwa film itu sejarah yang menunjukkan budaya Indonesia itu memang menjadi satu hal yang utama ya. Ini aku pikir juga sebenarnya memang orang tua sekarang juga, apalagi ngelihat sekarang orang anak-anak dengan aplikasi smartphone udah bisa ngedit film, udah itu sebenarnya memudahkan mereka untuk bisa mendekati lagi ke dunia film itu sendiri. Gitu. Tinggal bagaimana mereka mengasahnya, punya passion yang luar biasa dan tekun dan disiplin seperti Kak Mira ini, sehingga akhirnya ketika mereka menekuni itu mereka punya nilai, punya quality. Betul, tinggal diisi value-nya. Karena kalau secara craftsmanship-nya mereka udah jago ya, udah familiar dengan teknologi. Dan juga itu tadi mengangkat identitas atau wajah Indonesia ya, sehingga kita punya satu film yang menggambarkan Indonesia.
Itu tuh luar biasa tuh. Ya kalau dulu kan sempat banyak film horor, film apa yang kadang-kadang akhirnya nggak mencerminkan sesuatu yang istilahnya banyak loh nilai-nilai positif yang di budaya Indonesia yang bisa kita angkat. Absolutely. Iya, sorry ada pertanyaan lagi? Oh masih dari Mili ya? Dari bidang yang Mira sudah sangat menguasai ini, apakah ada hasrat di kau mau berupaya menularkan atau sharing kepada kita keluarga besar Alpercik? Apa yang udah, jadi gimana? Jadi gini, mau nggak sih berbagi sharing pengalaman, berbagi ilmu buat kita nih para alumni perguruan Cikini, atau mungkin misalnya bikin semacam apa ya, talk show atau workshop atau apa untuk sharing? Of course. I mean kalau apa yang memang sesuatu yang gue miliki dan bisa gue share, of course I would love to share gitu, karena menurut gue sharing adalah bagian terpenting. Kita orang-orang yang punya privilege mungkin untuk bersekolah dan mempelajari sesuatu dari sisi yang mungkin tidak selalu sama dengan orang lain, dan kalau dianggap itu bermanfaat dan kita bisa share, of course, apalagi untuk perguruan Cikini gitu, because that is my alma mater and gue selalu bangga banget gitu pernah ada di perguruan Cikini. Cerita gue nggak pernah habis ke teman-teman untuk bilang bahwa it's just so amazing gitu untuk jadi bagian dari Cikini. Iya, paling tidak kita punya tugas ya buat ketua kita ya, Kak Lili Wasitova, untuk bikin menyelenggarakan selain dari talk show seperti ini, sharing moment langsung dengan. Asal jangan diajak main basket lagi ya Kak Lili. Tuh, udah nggak bisa. Main basket lagi Kak Lili. Nggak mungkin kalau udah jago begitu pegang bola langsung goceknya langsung keluar. Bukan gitu Kak Ari, bukan nanti. Bukan Tunggu gitu. mainnya ya. Ini udah nggak bisa high impact. Begitu ya. Per usia. Enggak dong, kebersamaannya yang penting. Betul. Oke, kita mau masuk ke quiz. Quiznya ada yang buat Mira. Sebentar ya. No, you read it. Sebentar. Ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau ikut kuis ini silakan aja nih ada. Jadi aku nanya ke Kak Mira ya. Ya. Oke. Kak Mira nih ada pertanyaan, sebutkan nama satu guru SMP yang dulu mengajar Kak Mira. Di sini ada jawabannya. Yang diingat siapa? SMP. Pak Iin, guru sejarah. Pak Iin nggak ada di sini. Nggak ada ya? Oke. Ada Budina. Aduh, guru bahasa Inggris tuh Bu siapa ya? Astaga, perempuan. Budina deh kayaknya. Salah. Oh, Sekali lagi. Udah 2 salah tadi. Depannya R. Tuh depannya R. Jangan ada bocoran dong. Ini guru apa dulu? Dia guru apa? Apa aja yang teringat yang Tetap dia nggak ingat nama gurunya Pak Aldo. Aduh. Nggak ikut. Aduh. Apa kabar Mira? Siapa itu ya Allah? Apa kabar Mira? Dani ya, brengsek Dani ya. Sih ada sisi dari temen ya, kita korek ya tentang Kak Mira ya. Kacau nih, coba ya, satu angkatan jangan berbicara ya, tutup mulut rapat-rapat. Susah. Kalau di media, udah ada jawabannya belum nih? Ada awalan depannya R. Ada awalan S. Ibu gurunya, kalau Pak gurunya ada awalan A dan awalan S juga. Kan ingatnya kan ya Pak Arif, Pak Iin, Bu. Ada yang galak banget guru geografi ilmu bumi, Pak siapa ya? Gue pernah dilemparin buku tuh. Depannya S tuh. Kalau namanya Pak Kardi. Yang galak. Kardi ya? Iya, gue kan pernah dipukul pakai penggaris. Nah, gue diserempet sama buku, ya Allah. Bapak kan jangan kasih bocoran dong. Siapa dong? guru bahasa Inggris juga galak, Mbak. Tetap nggak inget ya. Gue nggak inget. Coba ya. begitu disebut gue Faktor umur. Iya nih susah. Mungkin nggak membekas. Gue tuh lebih inget guru SD loh, kayak Bu Edwin, Bu. Itu gue malah inget gitu yang SD. Kok yang Karena SMP? disetrap pasti itu. Siapa dong? Depannya R. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga galak tuh gurunya. Depannya R bahasa Inggris. Oh, Bu Retno, ya Allah.
Tapi Bu Retno kesayangan gue. Oke. I love her. Galak Karena tapi gimana gitu. Inggrisnya udah klop berarti ya. Bu Retno, yes. Tapi gue tuh cuma ingat ada waktu itu di kelas 1 SMP atau apa, ada guru baru perempuan. Sebelum Bu Retno. Rosminar. Siapa? Ibu Rosminar. Rosminar. Guru bahasa Inggris Rosminar. Rosminar, pokoknya digangguin terus, kasihan dia sampai nangis. Itu juga galak tuh. Dia baru lulus waktu itu. Gara-gara Bu Rosminar, ujung sepatu dipasangin kaca. Nah, Oh nyontek. Roknya pendek banget. aduh, Bu Retno. Oh roknya of course. pendek banget Bu Rosminar. Jadi pakai kaca. Iya, jadi cowok-cowok ini bener-bener ya, aduh. Ya Itu Allah. kalau sekarang udah masuk klausul sexual harassment itu. Allah, itu udah bisa ditindak pidana. Seru. Oke, aku sekarang kuis buat teman-teman di sini nih. Pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, aku mau tanya, sebutkan 3 film produksi Miles Film. Tuh, silahkan. Tunggu, nanti ada judulnya mereka baca. Dapat hadiah apa sih? Hadiahnya ada CD dari salah satu film yang soundtracknya keren-keren itu. Kemudian ada kaos juga, Miles, sama masker udah disiapin. Tuh. Teman-teman silakan yang mau menjawab. Nggak boleh pengurus. Pengurus. Ditegur melulu. Tina, ada teman Tina angkatan kita juga nih, dia teman SMA. Tina di Australia kalau nggak salah. Mungkin bisa jawab, Tin. Nonton nggak film Indonesia? Oke, ada yang bisa jawab? Mbak Mili, jawab Mbak Mili. Tiga film yang dibuat Gak boleh oleh 2 ya? Miles Film. Gak boleh 2 Tiga. ya? Tiga Tiga tuh. Tiga. Mau contekan nggak Mbak Mili? Jangan Mau nawar. contekan nggak? 3. Kasih contekan nih Mbak Mili. Ingatnya baru 2. Ini siapa yang jawab nih? Bebas. Langsung. Arianto. Woi, Mas Ari. 1 bebas. Terus? Gua ADC. AADC. 3 tadi disebut loh sama Kamira. Udah tuh tadi bener. 3. Satu lagi apa? Tadi kan baru bebas ADC. Bebas. Satu lagi yang film anak-anak. Udah tadi disebut Serina. Oh, Jadi disebut Sherina. Petualangan Serina. Oke, selamat. Karyanto dapat apa? Ari dapat Anto. Dapat ini CD-nya nih, bebas. Amin. Lagunya keren-keren. Ambil di rumah gue. Ambil di rumah ya. Kirim dong. Gimana sih? Oke, ada satu lagi pertanyaan kita lempar nih. Ini gampang banget nih pertanyaannya. Siapa nama adik Mira Lesmana yang seorang musikus jazz Indonesia dan juga alumni Percik? Adik ya, bukan kakak. Oh, Latifa mana? Latifa. Ingatnya kakak, Indah Lesmana. Kok kakak? Yeay, Bukan nggak apa-apa adik, kakak. kakak. Yeay, gue lebih muda, hore. Oh gitu ya? Oh adik, itu ya? Oke, Latifa dapat CD juga, bebas. Thank you. Aku mau loh juga di CD-nya. Thank you. Makasih. Oke, makasih. berikutnya. Siapa nama pemeran utama wanita Ada Apa Dengan Cinta? Gampang banget. Alumni Tarki loh. Masa Latifah lagi ya? Nggak mungkin kan? Nggak, yang lain. Yang udah menang nggak boleh. Berarti Pengurus Latifa nggak boleh tuh, sama si Seleb nggak boleh. Oke, embed. Kan gue udah sampai rumah. Oke. siapa? Tina Ayo. bisa jawab nggak? Nggak nonton film Indonesia ya. Mbak Mili, jawab Mbak Mili. Tuh, Tina udah buka tuh itu videonya. Dan Sastro. Ya, Tuh, jawab. bukan sih? Nggak tahu namanya. Siapa Ya, yang siapa yang jawab? jawab Tunjuk tadi tuh? tangan dong. Tadi siapa yang jawab tuh? Dian Sastro. Aku. Saya Dian Sastro. Boleh sebut nama karena di sini nggak ada Listi. gambar siapa? Listi. Dani. Dani apa Listi? Lu Yang bagi dua Sastro. aja. Dani apa? Dani. Dian Dani. Sastro. Dani dapat hadiah CD lagi. Mana sih ini dia? Oke.
Oke, ada lagi Masih banyak pertanyaan. stoknya. Siapa nama rekan Mira Lesmana di Mas Film yang ketemunya dipikir perempuan tapi ternyata laki-laki malah jadi soulmate di dunia perfilman bersama dia? Ayo, Ya, tahu. Ah, Mbak Mili tuh. sebut nama dulu, Mbak Mili. Mbak Mili dibuka dulu. Angkat kaki, oh salah, angkat tangan. Unjuk dulu, unjuk, jawab. Ini. Udah tadi Mbak Mili udah nunjuk. Apa? Silakan Mbak Mili. Reza. Riri Reza. Oke, betul. Benar nggak? Dapat hadiah masker. Nih, Yeay, Mbak tulisannya Mili dapat hadiah Mas masker. Film. Oke. Mobil Honda tapi nulis nomornya RM. Ini pertanyaan apa lagi nih? Udah habis, hadiahnya masih banyak. Ya, udah habis. Bagi-bagi aja, Ya. bagi-bagi. Ini masih ada satu kaos loh tuh. Wah, Gini aja. Kak Mira aja kasih pertanyaan. Nah, nanti teman-teman yang jawab. Silakan Kak Mira. Mau tanya tentang sekolah juga boleh, dapat hadiah kaos. Oke. Aduh, kayaknya terlalu susah nggak ya? Siapa dulu musuh utama anak-anak percik? Tuh, ini gue nggak tahu nih. sekolah ya, Kamira? Sekolah ya? Sekolahan mana yang Sekolahan selalu mana? jadi saingan percik dan kita satu jalanan? Ya, sebut nama dulu buat nanti silakan menjawab. Udah, angkat tangan. Latifa udah. Latifa udah, Mili udah. Oke. SMP 1. Aduh, Tina, tuh pengen Tina. dapet kaos nih. Coba Tina, silakan. SMP 1. Bener? SMP negeri 1. Bener banget. Bener Aduh, banget. Tina, kirim hadiah ke Australia biayanya udah berapa? Gak apa-apa, gue kasih alamat ya. Dilihat boleh tapi jangan di ini awas mat. Jadi jawab demi kaos. Tapi kalau apa nih, sah? Dijawab demi Sah? kaos. Oke. Penintin. Simpenin. Jadi nanti dikirimnya kalau Tina datang ke Jakarta katanya. Titipin di Ika dulu. Iya, titipin ke Ika. Oke. Pokoknya kalau ke Australia harus 2 minggu dulu ya di karantina ya. Karantina. Apaan karantinanya dekat di jalan-jalannya. Gak apa-apa. Ini satu terakhir nih sebelum kita tutup ya teman-teman. Tulisin Thank you sama banget. Resan. Ada yang mau ada Resan. Ada apa? Listi ya, Ada buat Resan. Listi. Udah biarin aja dulu mas nanti daripada kena nih. Ada yang Resan. Resen, Siapa? panggil aja. Adi, Listi. Adisti, silakan. Listi mau jawab apa? Atau mau tanya apa? Listi Resan, kenapa? Ini mau jadi ajang ngobrol. aja Kak, filmnya kapan lagi nih yang selanjutnya? Film selanjutnya tadi udah dijawab sih Petualangan Serina dan film animasi Petualangan Serina gitu ya Kamira ya. Ada film baru yang sebelum kedua itu udah syuting judulnya Paranoia. Mudah-mudahan akan tayang segera. Ini yang syuting pandemi itu ya, yang nggak Betul, boleh kemana-mana, betul. di rumah aja, di lokasi itu aja nggak boleh keluar. Iya, betul. Hanya 3 lokasi. 3 lokasi itu. Gila hebat ya nih ya, orang pandemi kebingungan mau cari kerjaan apa, Kamira malah Alasan justru jalan-jalan juga. produktif. Betul sekali, Kak. Nah ini terakhir nih, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Mira Lesmana kepada generasi penerus perguruan Cikini? Mungkin apa ya, cintai alma mater kita untuk semua generasi penerus. Kita semua tahu angkatan kita terutama dulu sangat bangga gitu, tapi perguruan Cikini sempat memasuki masa yang agak kelam. Tapi tentu aja gue berharap bahwa semua bisa mengharumkan nama perguruan Cikini karena ini adalah sekolah yang bersejarah, penuh dengan sejarah, penuh dengan nilai-nilai yang sangat baik, dan mudah-mudahan bandel nggak apa-apa, itu penting, tapi ya bandelnya harus dalam positif. Yes, dalam ya yang sifatnya positif, dan bisa terus mengharumkan nama Indonesia dengan membawa nama perguruan Cikini selalu.
Paling Keren. itu sih. Ya. Jadi bandel boleh, walaupun itu sebenarnya bandel buat kita proses mengenal diri kita siapa Betul. ya, untuk Betul. bisa lebih matang, lebih bijak menyikapi sesuatu. Oh, keren. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Ini yang pada dimatiin videonya boleh nggak sih dibuka? Kita mau foto bareng nih. Yuk, karena Ina Wawuruntu, Arianto, Bob Sarjono, Bob. Oke, Saleh, dia Dadit. Prahara nih, Prahara mana tadi mukanya udah kelihatan hilang lagi. Prahara, Ade. yuk dibuka yuk teman-teman. Yuda, dia, Hai, Yona. Dek. Kita capture nih. Ina karena nggak ada lagi kabar. Mau di capture atau bisa? Kita hitung ya sama-sama dengan gaya tahun kita sekolah. Siap? 1, 2, 3, pose pertama. Siap lagi? Pose. Bentar. Ya. Siap? Mas Darwin Triadi. 1. Belum. Kita pose majalah remaja pada saat yang lagi hits ya. Gimana tuh nih? Udah belum nih Mas Darwin sih nggak profesional. Mas Firman Iksan gimana sih? Udah? Ika tuh. Siap? Ika. 1, 2, 3. Zaman kita dulu gini. Ya udah, thank you so much Kamira sudah share. Semuanya. Thank you so much. Sehat-sehat selalu ya. Iya, buat teman-teman yang udah juga. Sehat. See you soon. Sampai ketemu lagi ya. Kita akan ada sesi kedua lagi, talk show yang kedua. Tapi nanti akan ditentukan siapa yang akan menjadi bintang tamunya. Yang pasti hostnya pasti saya lagi. Bye-bye. Jangan bosan gitu dah, jangan bosan.